Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita tentang mikrobiologi industri dan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa mikrobiologi memiliki peran yang sangat fundamental di dunia ini, terutama dalam memproduksi beberapa peran-perannya di lingkungan. Tak terkecuali juga perannya di industri. Pada industri farmakologi atau obat-obatan, mikrobiologi memiliki peran yang sangat fundamental dalam penemuan antibiotik. Ya, ada beberapa langkah sebuah industri yang ingin melakukan penemuan antibiotik. Yang pertama adalah harus mengenali sumber produsen yang berpotensi. Ya, kemudian mikroba yang berpotensi itu diisolasi dari organismenya, kemudian dilakukan uji coba cawan Petri atau uji coba antibiotik, kemampuan dia dalam menghambat pertumbuhan bakteri. Kemudian dilakukan uji aktivitas novelty-nya, kebaruannya, dan juga dilakukan penyaringan lebih lanjut. Ya, beberapa produksi komersil yang melibatkan mikroba dalam pembuatan antibiotik, contohnya adalah antibiotik penisilin, itu dihasilkan oleh bakteri penisilin Strizogenum. Ya, ada juga antibiotik cephalosporin dihasilkan oleh bakteri Cephalosporin acremonium. Ada juga antibiotik streptomycin, itu dihasilkan oleh bakteri Streptomyces griseus. Ada juga macrocyclic lactonase, merupakan antibiotik sebagai erythromycin. Ya, contohnya adalah rifampicin yang dihasilkan oleh bakteri Nocardia mediterranei. Ya, ini adalah beberapa contoh antibiotik yang diproduksi dari peran bakteri. Juga ada tetracycline ya, untuk antibiotik bakteri gram negatif dan positif seperti Rickettsia, Mycoplasma, Leptospira, Spirochetes, dan Chlamydia. Ya, dalam industri rekayasa genetik, mikroorganisme juga memiliki peran yang sangat fundamental, terutama dalam insulin manusia atau pembuatan hormon insulin untuk manusia, pembuatan hormon pertumbuhan manusia, vaksin, sistem cloning gen, interferon, dan protein darah itu melibatkan rekayasa genetika mikroorganisme. Faktor pertumbuhan tulang, faktor pertumbuhan epidermal, serta potensi untuk perkembangan yang lebih atau genetika masa depan itu selalu melibatkan peran dari mikroorganisme. Lalu bagaimana mikrobiologi di lingkungan? Ya. Mikroorganisme merupakan agen utama untuk menghilangkan limbah dan racun untuk lingkungan, sehingga mikroorganisme heterotrof sangat cocok untuk proses pembuangan limbah organik. Ya. Mikroorganisme tersebut bisa tumbuh di berbagai kondisi lingkungan yang ekstrim seperti suhunya, pH-nya, nutrisi, dan kadar oksigen yang rendah. Mereka sangat cocok untuk hidup di situ, sehingga mereka sangat berperan dalam menghilangkan limbah dan racun. Pertama kita bahas soal proses pengolahan limbah. Jadi dalam setiap industri itu selalu menghasilkan limbah. Yang nantinya limbah itu akan bersangkut paut dengan lingkungan, karena limbah itu yang akan dibuang ke lingkungan. Seberapa besar potensi pencemarannya itu bergantung dari bagaimana limbah itu diolah. Ya, berbagai kotoran hewan dapat terurai oleh mikroba. Ya, jika limbahnya kotoran hewan. Sistem pengolahan limbah itu menggunakan mikroba sebagai sarana utama untuk mendegradasi bahan organik tersebut. Contohnya adalah IPAL yang ada di industri, ya, IPAL yang ada di fasilitas kesehatan, dalam instalasi pengolahan limbahnya itu selalu menggunakan mikroba. Jadi ada satu tabung sendiri yang di dalamnya ada mikroba. Jadi ketika air melewati situ, nanti mikroba akan berperan, dia akan melakukan degradasi terhadap limbah tersebut. Ya, ini beberapa mikroorganisme patogen. Ya, ada golongan bakteri, protozoa, dan virus. Golongan bakteri Salmonella typhus, penyebab demam tifoid atau tipes. Ada Vibrio cholera, penyakit kolera. Ada Shigella dysenteriae, penyebab penyakit disenteri bakteri. Ada juga dari protozoa Entamoeba histolytica, Dysenteria amoeba, Giardia lablia, Giardiasis,
Naegleria meningoencephalitis, ada juga virus infeksi hepatitis, ya, penyakit hepatitis B. Ini merupakan beberapa mikroorganisme patogen. Nah, bagaimana agar mikroorganisme patogen itu tidak tercemar atau tidak dibuang ke lingkungan? Jadi harus ada pengolahan limbah yang efektif. Nah, pengolahan limbah yang pertama dengan pengolahan limbah primer atau pengolahan primer limbah. Apa itu pengolahan limbah? Yang melibatkan unsur pengendapan, sedimentasi. Jadi limbah itu akan diendapkan dari bahan-bahan partikelnya, partikel-partikel terlarutnya akan diendapkan sehingga nanti akan terjadi pemisahan antara bahan terlarut, zat terlarut dan bahan terlarutnya. Nanti zat terlarut, bahan terlarutnya itu akan mengendap sehingga nanti dia akan terpisah. Ya, lalu kemudian akan dilakukan juga pengolahan sekunder. Jadi setelah primer kemudian lakukan sekunder. Apa itu? Di sekunder inilah terjadi penglibatan mikrobiologi. Jadi nanti setelah proses pengendapan di primer, nanti endapan akan mengendap dan cairannya itu yang akan diteruskan ke tangki yang di dalamnya sudah berisi mikrobiologi atau yang sering disebut dengan tangki air limbah sekunder yang berisi mikrobiologis. Jadi di dalam tangki air limbah sekunder ini, air yang telah diendapkan tadi akan dilakukan degradasi kembali oleh mikrobiologi yang ada di tangki tersebut. Lalu nanti akan diuapkan ke udara. Jadi pada tangki ini akan dilihat kemampuan bakteri, akan dikontrol kemampuan bakteri dalam mendegradasi limbah. Jadi jika kemampuan sudah mulai menurun, akan ada indikator di tangki tersebut untuk dilakukan pergantian mikroba. Contohnya seperti ini. Jadi nanti limbah cairnya masuk ke sini, ya. Lalu nanti dia akan mengendap. Terjadi proses primer, akan mengendap. Endapan ada di bawah, sludge-nya, nanti cairannya itu akan masuk ke sekunderi. Disinilah terjadi proses mikrobiologis. Jadi di sini mikroba akan mendegradasi sehingga nanti cairannya sudah terdegradasi nanti akan masuk ke bagian sekunderi untuk mengendapkan semua yang sudah terdegradasi oleh mikroba. Jadi nanti dia akan mengendap di bawahnya sekunderi sludge-nya. Nanti lalu dia cairannya akan menuju ke, sebelum dibuang di lingkungan, dia akan dilakukan klorisasi dulu sehingga baru siap dibuang di lingkungan, dengan catatan harus memenuhi standar baku air limbah yang dipersyaratkan oleh Permen LH. Nah, endapan yang ada di sini dan di sini, di primer dan di sekunder itu akan ditampung, ya, di dalam satu tabung bak, yang artinya bak ini akan diambil oleh truk endapan untuk dimusnahkan secara zat padat, ya. Jadi nanti ada lembaga yang melakukan proses pembuangan atau penghancuran limbah padat. Ya, seperti inilah tahapan pengolahan air limbah baik di industri maupun di kesehatan. Lalu ada juga pengolahan tersier limbah. Jadi pengolahan tersier limbah, bahan organik itu akan diubah sehingga bahan organiknya akan berubah menjadi XO2, NH3, SO4 dan PO4, ya. Namun pengolahan tersier ini sangat jarang dilakukan kecuali pada industri-industri besar yang melibatkan limbah-limbah dengan komponen kimia yang sangat rumit. Setelah pengolahan air limbah, ada lagi namanya pengolahan air minum. Ya, jadi sistem pengolahan air minum itu terdiri dari koagulasi, penggumpalan, sedimentasi, pengendapan, filtrasi, penyaringan, dan desinfeksi pemusnahan mikroba. Ya, jadi dalam industri air minum, ya, air minumnya itu harus diolah sesuai dengan standar sehingga air yang dikeluarkan, air yang diproduksi dari industri air minum itu sudah layak untuk dikonsumsi sesuai dengan standar baku air minum. Jadi ada lagi dikenal dengan standar baku air minum berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan. Ya, bagaimana prosesnya? Tahap pertama dilakukan koagulasi dengan menggunakan alum. Ya, biasanya sejenis akaporit atau dalam industri kecil tawas.
kemudian nanti dia akan menggumpal. Setelah menggumpal dipindahkan ke bak kedua, di sini terjadi proses sedimentasi. Nanti yang menggumpal itu akan tersedimentasi, kemudian cairannya akan dipompa naik ke dalam bak filtrasi. Nah, disinilah terjadi proses filtrasi. Jadi di atas ini ada membran, membran ini yang kemudian menyaring. Ya. Jadi airnya masuk ke dalam, nanti cairannya ada di bawah. Jadi semua endapan ada di atas yang difiltrasi. Lalu kemudian yang sudah tersaring akan dikirim ke tabung disinfeksi. Ya, proses disinfeksi ini ada yang melibatkan proses sinar UV, ada juga yang menggunakan klorinasi. Ya, kemudian setelah air itu sudah disinfeksi, artinya terbebas dari mikroba, sehingga dia bisa didistribusi untuk digunakan sebagai air minum. Nah, ini proses pengolahan air minum secara sederhana di beberapa depot-depot air minum ataupun di industri-industri pengolahan air minum. Ya, sebelum digunakan, sebelum dibuang untuk limbah, sebelum digunakan untuk air minum ataupun pengolahan air bersih, misalkan PDAM, sungai, nah, itu dilakukan uji atau analisis bakteri total, ya, atau uji coliform atau hitung kuman. Nanti di situ akan dilakukan proses perhitungan berapa kuman yang ada di situ, apakah melebihi ambang batas sesuai dengan persyaratan atau tidak. Sehingga ada 3 garis besar yang akan dimungkinkan adalah dugaan, penjelasan, dan penyempurnaan. Salah satunya caranya adalah dengan proses pengambilan sampel airnya, baik air minum, air limbah, atau air bersih dengan analisis membran penyaring. Ya, jadi nanti ambil airnya dengan menggunakan membran pori. Nah, ukuran ada pori-porinya ukuran 0,45 mikrometer untuk mengumpulkan sel dari sampel ujinya. Kemudian air yang melalui itu akan tersaring, ya, sehingga bakteri-bakteri atau endapan-endapan akan mengendap di pori-pori penyaring. Nah, pori-pori penyaring ini sudah berisi dengan nutrisi pertumbuhan bakteri, sehingga nanti akan diinkubasi selama 24 jam dalam suhu 30 derajat Celcius menggunakan inkubator. Jika ada bakterinya, nanti akan terjadi pertumbuhan bakteri. Nah, kemudian bakteri itu akan dihitung seberapa banyak jumlah bakterinya secara langsung dan secara kolorimetrik, berapa banyak, dan juga menggunakan metode fluorogenik. Akan dihitung, dianalisa berapa jumlah bakteri yang tumbuh di situ, angka kumannya berapa, coliformnya berapa, colitinjanya berapa. Ya, apakah melewati ambang batas yang dipersyaratkan, baik limbah, air minum maupun air bersih. Lalu itu tadi penjelasan tentang pengolahan limbah. Sekarang pembuangan sampah. Jadi ada teknik pembuangan sampah yang melibatkan mikroba juga di lingkungan. Ya, yang pertama adalah teknik pembuangan sampah dengan metode pengomposan. Jadi mikroba juga terlibat dalam degradasi sampah dalam proses pengomposan. Jadi semua unsur-unsur organik sampah itu disimpan dan nanti bakteri akan melakukan degradasi sehingga nanti akan menjadi terurai dan menjadi kompos, ya, dan bisa dijadikan sebagai media tanam. Ya, ini salah satu contohnya. Beberapa TPA menggunakan side plan ini, tapi untuk yang sampah-sampah organik. Untuk sampah-sampah anorganik seperti plastik, botol minum itu harus dipisahkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam side plan dari metode pengomposan, karena dia tidak bisa dikompos. Namun beberapa waktu ini sudah ada informasi terbaru bahwa peneliti sudah menemukan bakteri yang bisa mengurai atau mendegradasi plastik. Nanti kita akan coba bahas, kita akan coba lihat seperti apa bakteri itu, ya, apakah benar atau tidak, bagaimana proses dia menguraikan. Ya, tapi secara gamblang adalah seperti ini proses side plan dari metode pengomposan. Ya, apa itu pengomposan? Proses di mana material tanaman, akar, batang, daun, dan bahan organik lain itu terurai. Diuraikan menggunakan kelompok mikroba. Ya, biasanya bakteri. Ya, biasanya juga menggunakan Actinomycetes dalam golongan jamur. Logam-logam berat, pestisida, dan bahan-bahan berbahaya lainnya yang digunakan dalam perkebunan dapat dikonsentrasikan dengan mengompos. Ya.
Ada juga dengan pestisida, yaitu substansi kimia yang diolah dengan industri kimia untuk mengontrol serangga, insektisida, atau rumput herbisida. Salah satunya adalah DDT, adalah pestisida yang paling terkenal. Ini adalah struktur dari DDT, dia memiliki klorinnya, klorin yang cukup reaktif sehingga dia bisa melakukan eh, penghancuran atau biomagnifikasi terhadap beberapa ekosistem ekotik. Ya. Ya, DDT dikonsentrasikan pada rantai makanan dalam sebuah proses yang disebut dengan biomagnifikasi. Sehingga DDT terbukti sangat merugikan burung, pemakan serangga, ikan dengan konsentrasi pestisida yang tinggi. Jadi hama-hama tersebut, serang-serang tersebut akan kesulitan ketika hendak menjadi hama pada suatu tanaman yang sudah mengandung DDT, pestisida DDT. Itu peran dari eh, pestisida. Ya. Ini struktur dari herbisida, ada golongan herbisida lagi. Ya, alternatif lain jika tidak menggunakan pestisida bisa menggunakan insektisida biologis. Jadi insektisida biologis adalah serangga biologi yang menjadi pemakan dari hama itu. Lalu ada juga dikenal dengan bioremediasi. Ya, peran mikroba dalam melakukan remediasi atau pemulihan lingkungan yang tercemar oleh limbah berbahaya. Ya, jadi bakteri juga dapat berperan dalam proses bioremediasi. Ya, ini golongan komponen organik yang dideteksi dalam air minum. Ya, kemudian keuntungan bioremediasi adalah mudah dalam penggunaannya, kemudian dia terjangkau, rendah dampak dari terjadinya kontaminasi saat pembersihan berlangsung. Ada beberapa metode memompa atau menarik menghilangkan, bioreaktor, gundukan, dan lahan pertanian. Ini beberapa contoh metode remediasi yang nantinya akan melibatkan mikroba dalam proses remediasi itu, sehingga proses remediasi menjadi berjalan sangat cepat. Ya, ada juga dikenal dengan hujan mineral asam. Ini terjadi ketika batu bara dan minyak mengandung sejumlah besar sulfur yang terbakar menjadi fuel atau bahan bakar. Ketika sumber energi tersebut terbakar, gas sulfur dioksida dibebaskan ke atmosfer. Sehingga jika pada saat yang bersamaan terdapat cahaya dan air, ini dapat menyebabkan produksi asam sulfur sehingga terjadinya hujan asam. Ini terjadi pada daerah-daerah dengan industri batu bara dan minyak bumi yang tinggi, sehingga polusi yang diakibatkan oleh itu akan mengendap di udara, masuk ke atmosfer, dan tersimpan di awan. Ketika ada cahaya dan air, dia akan turun menjadi hujan yang mengandung mineral asam. Ya, sehingga dalam prosesnya kita harus melakukan pembenahan dalam penggunaan mikroba, baik di industri maupun di lingkungan, secara tidak berlebihan dan sesuai dengan ketentuan. Demikian, semoga bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.